Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvi Dumaira dengan NPM 202084204006. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Musa Mus Merauke dengan jurusan Pendidikan Kimia. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai materi kita, yaitu termodinamika 1. Sebelum kita masuk ke materi kita harus tahu dulu nih, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan termodinamika? Terus termodinamika sama termokimia sama nggak ya? Jadi, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Sedangkan termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas atau kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Jadi, termokimia itu merupakan salah satu cabang dari termodinamika yang juga merupakan cabang ilmu kimia. Termokimia lebih mengarah kepada studi kuantitatif tentang hubungan panas dan reaksi kimia. Termodinamika lebih kepada studi tentang hukum yang terkait dengan hubungan panas dan reaksi kimia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu mengenai hukum termodinamika 1. Bunyi hukum termodinamika 1 yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Misalnya, energi kimia diubah menjadi energi kinetik ketika sebatang dinamit meledak. Kemudian, untuk menguji keabsahan hukum termodinamika 1 dapat dilakukan dengan mengukur perubahan energi dalam suatu sistem antara keadaan awal dan keadaan akhirnya dalam suatu proses. Perubahan energi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta E sama dengan PF dikurangi EI, di mana delta E merupakan perubahan energi, EF merupakan energi pada keadaan akhir, dan EI merupakan energi pada keadaan awal. Energi dalam suatu sistem mempunyai dua komponen, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Dalam kimia, kita biasanya tertarik pada perubahan energi yang berkaitan dengan sistem, yang bisa berupa botol yang mengandung reaktan dan produk, tetapi bukan pada lingkungannya. Rumus umum hukum pertama yaitu delta E sama dengan Q ditambah W, di mana delta E merupakan perubahan energi, Q merupakan jumlah kalor, dan W merupakan kerja atau usaha. Rumus ini menyatakan bahwa perubahan energi dalam delta E suatu sistem adalah jumlah kalor atau Q yang diperlukan antar sistem dan lingkungan kerja yang dilakukan pada sistem tersebut. Kemudian, kerja yang dilakukan gas pada lingkungannya memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu W sama dengan min P dalam kurung delta V, di mana delta V itu sama dengan VF dikurangi VI, di mana VF itu merupakan volume akhir dan VI itu merupakan volume awal. Sehingga jika kita gabungkan, kita akan mendapatkan rumus yaitu W sama dengan min P dalam kurung VF dikurangi VI. Kemudian, pada hukum termodinamika 1, kita juga akan mempelajari mengenai entalpi reaksi kimia. Nah, entalpi adalah kalor yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Pada entalpi terdapat dua situasi, yaitu yang pertama, volume sistem konstan dan tekanan luar konstan yang sering digunakan. Kemudian, secara umum, untuk proses tekanan konstan, kita menggunakan rumus seperti berikut, di mana delta E sama dengan Q ditambah W. W itu sama dengan min P dikali delta V. Jadi jika kita pindah ruaskan min P dikali delta V-nya, kita akan mendapatkan rumus Q sama dengan delta E ditambah P dikali delta V. Selanjutnya, fungsi keadaan untuk setiap proses perubahan entalpi menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu delta H sama dengan delta E ditambah delta dalam kurung P dikali V. Namun, pada tekanan konstan kita akan menggunakan rumus delta H sama dengan delta E ditambah P dikali delta V. Kemudian, entalpi reaksi itu dapat berupa negatif maupun positif, tergantung pada prosesnya.
ada dua proses dalam entalpi reaksi, yaitu ada proses endotermik dan proses eksotermik. Untuk proses endotermik, kalor akan diserap oleh sistem dari lingkungan, sehingga delta H-nya akan lebih dari 0 atau bernilai positif. Sedangkan proses eksotermik adalah proses di mana kalor diserap dari sistem ke lingkungan, sehingga delta H-nya akan bernilai lebih kecil daripada 0 atau negatif. Berikut adalah contoh soal penerapan hukum termodinamika 1. Sejumlah kalor yang sama dengan 3 kJ ditambahkan ke sistem dan dilakukan kerja 2 kJ pada sistem. Berapa besar perubahan energi dalam sistem? Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Pada soal, Q-nya bernilai positif 3 kJ karena kalor ditambahkan ke sistem sehingga nilainya positif. Kemudian, untuk W-nya bernilai 2 kJ karena dilakukan kerja pada sistem sehingga bernilai negatif. Kemudian, masukkan ke dalam rumus delta E sama dengan Q dikurangi W. Delta E sama dengan 3000 dikurangi min 2000 sehingga delta E-nya menjadi 5000 Joule. Atau bisa juga delta E-nya 5 kJ. Baik, sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.